Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, let's go. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang memeriksa kondisi beberapa orang imigran gelap yang akan diselundupkan ke pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan. Dalam rombongan imigran tersebut terdapat seorang pria yang sedang sakit dan batuk terus-menerus. Namun ketika ditanya, dia mengatakan keadaannya baik-baik aja. Dan pria ini adalah awal dari bencana wabah mematikan ini. Singkat cerita, 9 hari berlalu dan kemudian kontainer yang membawa beberapa imigran tersebut sudah sampai di Pyeongtaek, Korea Selatan, lalu kemudian dibawa oleh sebuah truk. Scene berpindah ke distrik Bundang, Korea Selatan. Terlihat aktivitas beberapa regu penyelamat hendak menyelamatkan seorang wanita yang terjebak dalam sebuah mobil setelah mengalami kecelakaan di ruas jalan hingga membuat mobilnya terperosok ke dalam galian parit. Seorang regu penyelamat bernama Jigo turun untuk menyelamatkan wanita itu. Di bawah terlihat wanita yang berparas cantik itu sangat ketakutan. Beruntung sesaat sebelum kendaraannya jatuh, wanita itu berhasil diselamatkan. Sesampainya di atas, Jigo yang sepertinya tertarik pada wanita itu pun datang dan membawakan secangkir kopi. Namun wanita yang diketahui bernama Inhe itu bukannya berterima kasih, namun malah terkesan cuek dan ketus kepada Jigo. Sesampainya di markas, Jigo masih menggerutu perihal Inhe yang tak berterima kasih. Kemudian Jigo mengatakan kepada temannya kalau Inhe akan datang mencarinya karena dia membawa jaket wanita tersebut bersamanya. Dan benar saja, tiba-tiba Jigo mendapat kabar bahwa dia sedang dicari Inhe untuk mengajaknya bertemu. Malam itu akhirnya Jigo bertemu dengan Inhe di jalan tempat kecelakaan tadi. Di sana ternyata Inhe bermaksud meminta pertolongan kepada Jigo untuk mencarikan tasnya yang hilang saat kecelakaan tadi siang. Inhe kemudian mengatakan bahwa dia sangat menginginkan tas itu karena terdapat file tugas yang sangat ia perlukan. Lalu di sini Jigo terlihat kesal dan tidak mau menolongnya, kemudian mengatakan bahwa tugas seorang regu penyelamat adalah menyelamatkan nyawa manusia, bukan mencari barang yang hilang. Kemudian Inhe memaksa masuk ke dalam galian itu dan dia pun terjatuh hingga akhirnya kakinya terluka. Kemudian Inhe yang kesal meninggalkan Jigo sendirian di sana. Di tempat lain diperlihatkan ada mobil yang datang ke sebuah kontainer. Kontainer ini berisi sekumpulan imigran yang di awal scene tadi diperlihatkan. Dan kedua orang ini bernama Byung-ki dan Byung-wo, kakak beradik yang bekerja sebagai seorang penyelundup imigran gelap yang diangkut oleh kontainer itu. Mereka kemudian masuk ke dalam kontainer untuk memeriksa keadaan orang-orang yang ada di dalam. Karena situasinya di dalam gelap, kemudian Byung-ki menyuruh adiknya untuk meneranginya dengan senter HP miliknya. Betapa terkejutnya mereka, ternyata orang-orang yang ada di dalam kontainer itu sudah tewas dengan keadaan darah yang berceceran di mana-mana. Tiba-tiba di bawah kaki Byung-wo dipegang seseorang yang meminta tolong hingga membuatnya kaget dan tak sengaja menjatuhkan HP-nya di antara mayat-mayat tadi. Kemudian Byung-ki menyuruh adiknya untuk mengambil HP-nya tersebut. Tanpa disengaja Byung-wo memegang salah satu mayat yang sudah meninggal itu. Byung-ki kemudian menyeret salah satu orang yang masih hidup itu dari dalam kontainer. Terlihat orang itu sepertinya meminta tolong untuk diselamatkan. Byung-ki dan Byung-wo kemudian memasukkan orang yang masih hidup itu ke dalam mobil mereka dan membawanya pergi. Pagi itu di parkiran pasar terlihat Byung-ki sedang menelpon seseorang menawarkan imigran tadi untuk dia jual. Akan tetapi orang dalam telepon tersebut menolak karena hanya tinggal satu orang saja. Sesampainya di mobil, Byung-wo mengatakan pada kakaknya bahwa dia merasa tidak enak badan. Wajahnya pun terlihat pucat dan sangat lemas. Di kaca mobil, Byung-ki melihat imigran yang dia bawa kabur dari dalam mobil. Dia berusaha mengejarnya, namun saat dia mencoba keluar dari dalam mobil, pintu mobilnya terhalang oleh sebuah mobil polisi yang terparkir tepat di sebelah mobilnya. Byung-ki kemudian berusaha mencari imigran tadi, namun gagal karena imigran tadi telah berlari jauh dari tempat dia berada. Kemudian di sebuah apotek, Byung-ki membawa adiknya untuk mencari obat.
Dokter di apotek tersebut mengatakan bahwa Byung-woo hanya membutuhkan istirahat yang banyak dan hanya terkena flu biasa saja. Kemudian ada seorang anak kecil mendekati Byung-woo. Byung-woo tersenyum kepada anak tersebut dan kemudian batuk sehingga mengenai wajahnya. Dan di sana diperlihatkan Byung-woo menyebarkan virus yang bertahap akan menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat dan menginfeksi semua orang. Kemudian di sisi lain kota Bundang diperlihatkan In-hye sedang dimarahi oleh seorang profesor karena tidak membawa hasil riset yang hilang saat terjadi kecelakaan mobil kemarin. Kemudian di tempat lain, Jigo ternyata masuk lagi ke parit itu dan mencoba mencari tas In-hye yang hilang saat terjadinya kecelakaan. Jigo akhirnya berhasil menemukan tas In-hye dan dalam tas tersebut terdapat identitasnya. Dan Jigo baru mengetahui bahwa In-hye adalah seorang dokter. Tiba-tiba HP yang ada di dalam tas tersebut berbunyi. Kemudian temannya menyuruh Jigo untuk mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata orang yang menelpon itu adalah anaknya In-hye yang bernama Mire. Jigo kemudian menghampiri anak tersebut ke sekolahnya untuk mengembalikan tas milik ibunya, sekaligus menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. 근데 아저씨가 데려다 줄까? Virus flu mulai menyebar kemana-mana, mulai dari sekolahan, angkutan umum, dan ruang terbuka lainnya. Byung-woo yang sudah batuk darah berusaha ditolong oleh dokter rumah sakit tersebut. In-hye yang sudah melihat hasil pemeriksaan dari Byung-woo kemudian mengatakan kepada profesornya bahwasanya Byung-woo telah terserang virus. Setelah melihat video di HP Byung-woo, kemudian dokter menyimpulkan bahwa kemungkinan Byung-woo terkena virus yang berasal dari orang-orang yang ada di kontainer tadi. Kemudian para dokter langsung mencari keberadaan kakak Byung-woo dan menanyakan di mana keberadaan kontainer yang ada di rekaman milik adiknya itu. Byung-ki lalu berkelit berusaha menyembunyikan tentang keberadaan kontainer itu. Kemudian dia mengamuk dan berteriak kepada dokter dan menanyakan tentang keberadaan adiknya. Byung-ki kemudian berusaha masuk ke ruang perawatan dan mendapati bahwa adiknya sudah meninggal. Kemudian siang itu di sebuah taman tak jauh dari apartemen tempat tinggalnya, Mire sedang mencari kucing yang bernama Kitty dan bermaksud memberinya makan. Dia melihat seseorang yang sedang batuk-batuk bersembunyi di bawah tangga. Dan ternyata dia adalah imigran yang lari dari kejaran Byung-ki. Mire yang takut kemudian berjalan menjauh, dan kemudian ada sebuah mobil yang melaju kencang di parkiran itu. Mire hampir tertabrak. Beruntung berhasil diselamatkan oleh imigran yang bersembunyi di bawah tangga tadi. Setelah menyelamatkan Mire, kemudian mereka mengobrol di taman dan memperkenalkan diri satu sama lain. Di sana baru disebutkan bahwa imigran itu bernama Monsai. Meski bahasanya yang digunakan mereka berbeda, namun Mire dan Monsai sepertinya bisa mengerti satu sama lain. Kemudian Mire berkata kepada Monsai bahwa dia ingin mencari pertolongan dan meminta Monsai menunggunya di sana. Singkat cerita, Mire kemudian datang bersama Jigo. Tapi di taman mereka tidak menemukan keberadaan Monsai. Jigo kemudian merasa sia-sia lalu meninggalkan Mire dan berkata kalau saat ini dia sedang banyak pekerjaan. Namun kemudian Jigo akhirnya mengurungkan niatnya karena melihat wajah Mire yang cemberut. Dan kemudian mereka berdua pun pergi mencari Monsai. Di tempat lain diperlihatkan In-hye dan petugas kesehatan sudah sampai di tempat keberadaan kontainer yang berisi mayat-mayat tadi. Di situ terlihat para petugas sedang sibuk mensterilkan tempat tersebut. Kemudian terjadi sedikit kekacauan karena banyaknya tikus yang keluar dari dalam kontainer, yang membuat para petugas panik dan kemudian membakar tikus-tikus itu. Para pejabat kesehatan kota Bundang yang melihat dari layar kemudian menjelaskan kepada wali kota dan pemerintah bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian kurang dari 36 jam setelah penularannya. Para pejabat kesehatan menyarankan wali kota untuk segera membumi hanguskan kota Bundang beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Scene berpindah, kemudian Jigo dan Mire makan malam dan bercerita satu sama lain. Mire berkata pada Jigo bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan mereka berdua ke Amerika.
sehingga membuat ibunya selalu menangis setiap malam. Setelah makan, mendadak Mire tertidur dan badannya terasa panas. Kemudian Jigo segera membawanya pergi dari restoran itu. Kembali lagi ke pejabat-pejabat tadi, mereka masih berdiskusi tentang virus ini. Terlihat wali kota bertanya efek virus yang sedang terjadi pada kota Bundang. Kemudian para dokter ini mengatakan jika penyakit ini adalah sebuah wabah, maka akan sangat berdampak fatal bagi para penduduk yang ada di Bundang. Wali kota tidak percaya bahwa virus ini dapat membahayakan para penduduknya. Kemudian Inhe datang dan berkata bahwa ada korban yang selamat dari kontainer itu, namun belum diketemukan. Ancaman virus ini berlangsung begitu cepat, sehingga banyak orang-orang berjatuhan di jalanan tak sadarkan diri. Jigo yang sedang menggendong Mire kemudian melihat seorang wanita yang pingsan berada di sebuah elevator. Kemudian berlari sambil menggendong Mire. Jigo mencoba menolong wanita tersebut. Jigo kemudian membaringkan Mire ke sebuah kursi dan dengan cepat menangkap wanita itu. Kemudian membaringkannya di sebuah kursi sambil bertanya tentang keadaannya. Namun dari mulut wanita itu mengeluarkan darah hitam dan kemudian dia tak sadarkan diri. Para pejabat kesehatan kota Bundang masih mencari keberadaan seorang imigran bernama Monsai itu. Wali kota masih tak terima dengan kejadian dan saran dari para dokter atas kejadian ini. Kemudian terjadi perdebatan antara profesor dan wali kota itu. Lalu kemudian terdengar dentuman yang sangat keras membuat orang-orang itu pergi ke arah jendela untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sana terlihat keadaan kota itu mulai kacau. Mobil-mobil saling bertabrakan dan pasien yang terinfeksi virus ini sudah sangat banyak sekali. Di tempat lain, Jigo yang tersadar bahwa Mire sudah tidak berada di kursinya, kemudian berusaha mencari Mire. Jigo berusaha menghubungi Mire namun tidak diangkat. Dan ternyata handphone Mire ada di saku miliknya. Para pejabat yang berada di gedung tadi kemudian melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Di sana Inhe yang khawatir dengan anaknya kemudian meminta izin untuk menemui anaknya sebelum meninggalkan kota. Profesor kemudian mengizinkan Inhe untuk menemui anaknya karena dia yakin bahwa Inhe dapat selamat dari penularan virus ini. Para pejabat negara kemudian melakukan rapat koordinasi untuk menangani masalah pandemik virus ini. Terlihat di sana banyak sekali antrian mobil yang berusaha keluar dari kota untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, jalur keluar masuk kota sudah diblokade oleh pemerintah kota Bundang. 분당 일부 지역에 입병비험 등급을 심각으로 줬다. Keadaan mulai kacau saat masyarakat yang panik mulai menggila dan menjarah di mal tempat Mire berada. Jigo dan Inhe kemudian berbagi tugas agar dapat menemui Mire secepatnya. Terlihat di sini, Mire sedang berada di tempat orang-orang yang sudah menggila dan menjarah di mal tersebut, yang membuat Mire ketakutan sambil memanggil-manggil ibunya. Pihak keamanan pun terlihat sangat bengis dengan secara kasar menghalau massa yang mencoba mengambil barang-barang di mal tersebut. Pada akhirnya Jigo dan Inhe pun berhasil menemukan Mire. Tapi karena kerumunan massa yang sangat banyak, ditambah lagi pihak keamanan memaksa menutup trali mal, membuat mereka kesusahan untuk pergi dari tempat itu. Dengan bersusah payah, akhirnya Jigo dan Inhe berhasil keluar dari mal tersebut. Namun karena banyaknya orang-orang yang terjebak di dalam mal itu, membuat Jigo berusaha mendobrak pintu agar orang yang terkurung di dalam dapat dikeluarkan. Inhe kemudian mengajak Jigo keluar dari tempat itu, karena sudah banyak orang yang sudah tertular virus. Tapi Jigo meyakinkan Inhe bahwa dia akan baik-baik aja. Kemudian Inhe dan Mire pergi menggunakan mobil Jigo dan meninggalkannya di sana. Jigo kemudian berhasil memotong pintu keluar mal tersebut berkat bantuan temannya yang datang ke lokasi itu. Penyebaran virus semakin meluas dan mulai menjangkit ke beberapa negara tetangga, dan virus ini dinamakan H5N1 atau disebut juga flu burung yang dapat menular pada unggas dan manusia. Inhe dan Mire kemudian dapat masuk ke dalam bus untuk ikut ke penampungan karantina guna melakukan pengecekan
dan memisahkan antara orang-orang yang sudah terjangkit virus dan yang belum. Terlihat antrian bus yang sangat panjang dan orang-orang telah mengantri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan saat ini di tengah pandemi corona. Di tempat lain, para pejabat Korea berdebat tentang penanganan orang-orang yang negatif dan positif, karena rencananya mereka akan ditempatkan dalam karantina yang sama. Hal ini tentu akan mengakibatkan peningkatan suspek atau orang terjangkit yang sangat tajam. Kemudian, petugas melakukan pengecekan yang sangat ketat kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertular virus ini dengan munculnya bercak-bercak merah pada tubuh mereka. In-hye kemudian mengetahui bahwa Mire kemungkinan telah terjangkit virus itu dan berusaha menutupinya. Jigo menghampiri In-hye, namun dia heran dengan perubahan sikap In-hye di mana dia memintanya untuk menjauhi mereka. Keributan terjadi di mana-mana. Orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan keadaan karantina itu kemudian protes dan terlibat perseteruan dengan petugas. Terlihat tentara tersebut mengacungkan senjatanya ke arah Jigo, namun dihentikan oleh salah satu pemimpin pasukan bernama Kongguan dan menyuruh mereka bubar dan kembali ke tenda masing-masing. Keadaan di luar kota Gundang semakin kacau. Banyak orang-orang yang khawatir jika nanti virusnya akan sampai ke kota Seoul. Di sisi lain, ternyata Jigo bersebelahan dengan In-hye di karantina tersebut. Jigo ternyata tahu bahwa Mire sedang terinfeksi. Kemudian, In-hye memohon kepada Jigo agar tidak memberitahukan kepada petugas karena dia tidak mau berpisah dengan anaknya itu. Jigo akhirnya menuruti permintaan In-hye itu karena ia tahu bahwa orang yang terinfeksi virus akan segera ditembak mati. Terlihat di luar keadaan sudah sangat mengerikan. Terlihat para tentara menembaki burung-burung yang sedang terbang karena dikhawatirkan akan membawa virus-virus itu dan penyebarannya akan semakin meluas. Monsai akhirnya ditemukan kemudian dibawa ke lab untuk diambil darahnya karena kemungkinan bisa menjadi antibodi untuk vaksin virus ini. Karena setelah lebih dari 2 minggu terinfeksi, keadaannya masih baik-baik saja. In-hye yang mengetahui hal itu langsung menjemput Mire dan berusaha membawanya ke lab itu. Saat hendak membawanya, tiba-tiba petugas karantina mencari pasien dengan nomor 2966. Karena pasien dengan nomor itu telah terinfeksi yang mana itu adalah nomor milik Mire. Seketika Jigo mengatakan dia adalah pemilik nomor tersebut. Lalu kemudian dibawa ke karantina yang dipenuhi orang-orang yang telah terinfeksi. In-hye yang sudah berada di lab kemudian hendak mengambil darah Monsai untuk disuntikan ke tubuh Mire. Monsai yang mengenal Mire pun dengan senang hati memberikan darahnya. Ternyata hal itu diketahui oleh Kongguan, kemudian berusaha memanggil petugas dan mendobrak pintu lab tersebut. In-hye kemudian ditembak dengan suntikan bius oleh petugas dan membawa Mire pergi dari tempat itu. Jigo yang melihat Mire kemudian berusaha mengejar dan mencari di mana keberadaan Mire. Disinilah terlihat pemandangan yang sangat miris karena banyaknya tumpukan manusia yang sudah terinfeksi virus diletakkan begitu saja seperti sampah. In-hye yang tersadar kemudian menanyakan keberadaan anaknya sambil mengancam akan membuang sampel vaksin yang telah jadi itu. Kemudian setelah tahu anaknya dibawa ke tempat pembuangan mayat, In-hye langsung berlari ke sana untuk mencarinya. Jigo yang sedari tadi bersusah payah mencari keberadaan Mire akhirnya berhasil menemukannya. Dia kemudian membawa Mire dari tempat itu. Namun jalan yang dilewati Jigo sangatlah tidak mudah. Monsai yang baru saja keluar dari mobil tiba-tiba ditarik oleh Byung-gi yang sudah lama mencarinya karena dendam atas kematian adiknya. Byung-gi akhirnya menusuk Monsai dan akhirnya dipisahkan oleh petugas. Walaupun dalam perjalanannya akhirnya Monsai pun tewas, Kongguan yang menjadi inisiator massa kemudian berorasi bahwa mereka harus pergi ke kota Seoul agar pemerintah memperhatikan dan mau membantu mereka. Kemudian massa memaksa masuk ke perbatasan.
dan bentrokan dengan petugas pun tak dapat dihindari lagi. Kongguan yang tahu keberadaan Mireille dan berusaha mengambil darah Mireille untuk disuntikan ke tubuhnya. Namun aksi ini dihentikan oleh Jigo dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sehingga mengakibatkan Kongguan pun tewas. Tembakan yang dilepaskan dari kerumunan massa memicu para tentara untuk melepaskan tembakan beruntun ke kerumunan massa. Terlihat orang-orang berjatuhan akibat dari tembakan itu. Keadaan ini sangat miris dan sangat mengerikan sekali. In-hye yang masih berusaha menemui anaknya kemudian berlari ke arah kerumunan massa. Presiden Korea dan perwakilan Amerika kemudian bersih tegang karena presiden tidak terima dengan tembakan yang diarahkan ke penduduknya. Terlihat kemudian perwakilan Amerika kemudian memanggil pesawat tempur untuk menembaki massa yang berusaha memasuki perbatasan Seoul. Presiden kemudian mengatakan agar menembak jatuh pesawat Amerika itu jika berani menembaki kerumunan massa. Dan Mireille yang melihat ibunya tertembak kemudian berteriak ke arah tentara untuk tidak menembakinya lagi. Massa yang tersentuh menyaksikan kejadian itu kemudian mencoba mengelilingi mereka bertiga untuk menghalau tembakan yang kemungkinan akan dilepaskan kembali. Kemudian presiden menginstruksikan pada tentara untuk tidak menembak lagi dan mengirim para medis untuk mengevakuasi Jigo, In-hye, dan Mireille dari tempat itu. Dan kemudian film pun selesai. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.